Wah, baru juga keluar rumah udah dapat uang sebanyak ini. Aku nggak akan kasih nenek uang ini. Nenek aja nggak mau. Jadi uangnya buat aku aja. Hahaha. Bang Komar, jangan bilang ke sekolah SD Bangsa Koko lagi. Gara-gara cetot yang Bang Komar jual, Elmo anak saya pusing sama mual-mual. Anita, anak saya juga sakit gara-gara citot ini. Bang Komar pakai campuran berbahaya kan? Makanan ini penuh sama racun kan? Saya tahu ya, Bang Komar itu pakai campuran lem ke adonan citot yang dijual. Tunggu sebentar ya anak-anakku. Bang Komar ambil citot yang udah digoreng tadi. Kalian jangan sampai rebutan ya, karena Bang Komar selalu bawa banyak citot di setiap harinya. Makasih ya, besok Bang Komar datang ke sini lagi. Tapi kalian harus beli ya, supaya Bang Komar semakin semangat jualannya. Itu dia makanan yang selalu aku ceritain sama kamu, Zahra. Kamu harus coba jajan itu. Selain rasanya enak, gurihnya nampol, sama harganya murah. Cara makannya juga menarik loh. Kita harus narik-narik cetot itu. Wah, gitu ya. Aku jadi nggak sabar belinya. Ayo kita langsung ke sana. Aku takut kita kehabisan sama anak-anak yang lain. Bukannya itu Anita ya? Kok dia main terobos aja sih? Padahal aku sama kamu datang duluan. Gak apa-apa, ayo kita langsung ke sana. Lagian Anita itu kan emang jahil sama kita berdua. Jadi ya nggak masalah dong kena terobos juga. Anita, kok malah kamu yang dapat duluan sih? Aku sama Zahra kan datang duluan ke sini. Kok kamu malah ngeduluin kita berdua? Ini nggak adil banget. Siapa cepat dia dapat. Makanya jangan ngobrol mulu. Kalau mau beli ya langsung datang ke gerobaknya Bang Komar. Elmo, Anita, kalian berdua ini selalu berantem. Tenang aja, citotnya masih banyak kok. Jadi kalian gak usah berantem gitu ya. Kalian itu teman, jadi harus damai. Nih buat Zahra sama Elmo, Bang Komar udah pisahin kok buat kalian berdua. Wah, makasih banyak ya Bang Komar. Ini uangnya Bang. Ini juga uangnya Bang. Makasih ya. Besok Bang Komar datang lagi ke sini. Tapi kalau citotnya masih sisa ya. Soalnya di perjalanan suka udah banyak yang beli. Siap Bang Komar, nanti aku beli lagi. Besok kalau Bang Komar datang pagi-pagi, aku beli lebih banyak dari hari ini. Hahaha. Siap, ditunggu ya. Dasar anak-anak polos. Padahal aku itu mencampurkan banyak lem ke adonan citot itu. Wah, jadi ini yang kata kamu cara makannya menarik. Ternyata citotnya bisa ditarik kayak keju mozzarella ya. Ini jajanan menarik yang pernah aku lihat. Emangnya di tempat tinggal kamu yang dulu nggak ada jajanan kayak gini? Sumpah, ini rasanya gurih nendang banget. Ini yang bikin aku sama Elmo suka. Rasanya beda banget dari jajanan lain. Rasa citot ini bikin ketagihan. Aku setuju sama pendapatnya Anita. Ini juga jadi salah satu jajanan ringan yang aku suka banget. Bikin kenyang lagi. Cuma kadang rasanya agak pedas gitu. Aku juga bakal jadiin jajanan ini sebagai jajanan yang paling aku suka. Besok kita beli lagi yuk. Tapi kalau Bang Komarnya datang ke sekolah kita. Ayo aja, aku suka banget sama citot ini. Elma, Anita, Zahra, kalian bertiga jangan terlalu sering jajan citot ya. Rasanya terlalu gurih. Kalian gak boleh terlalu banyak makan makanan yang gurih seperti itu. Tapi Bu Guru, kita bertiga suka banget sama citotnya Bang Komar. Rasa gurihnya ini yang kita incar Bu. Soalnya kapan lagi dapat jajanan yang enak kayak gini? Iya Bu, aku juga suka banget. Masa Bu Guru gak bolehin kita jajan Bu? Ibu gak ngelarang kalian jajan, tapi Ibu cuma minta jaga makanan yang kalian beli ya. Jangan jajan sembarangan juga, supaya tubuh kalian tetap sehat. Iya Bu Guru, aku paham maksud Ibu. Tapi sesekali boleh kan beli citot Bang Komar? Boleh, tapi jangan terlalu sering ya. Siap Bu Guru. Yuk kita masuk ke kelas. Sebentar lagi juga bel masuk udah mau bunyi. Kalian gak boleh telat masuk kelas ya. Oke Bu Guru, ayo teman-teman kita ke kelas. Citot campur lem ini memang bisa menarik pelanggan aku. Coba aja kalau aku nggak pakai campuran lem ke adonan citot ini, mungkin jualan aku masih sepi. Aduh Nek, kenapa Nenek harus pukul tangan aku sih?
Sakit loh Nek. Besok aku harus dorong gerobak aku dari tempat satu ke tempat yang lain. Biarin, biar kamu tahu rasa. Ajaran siapa kamu berbuat curang, ha? Yang beli jajan kamu itu anak-anak. Kalau mereka sakit gara-gara lem yang ada di adonan itu gimana coba? Aku tahu ini bahaya Nek, tapi ya aku nggak peduli Nek. Yang penting aku dapat uang Nek. Soal anak-anak sakit ataupun apalah itu, aku nggak akan peduli Nek. Kurang ajar ya kamu. Nenek nyesel ngurus kamu sampai dewasa seperti ini. Harusnya nenek biarin kamu meninggal di tong sampah. Ya Allah Nek, jahat banget. Aku juga usaha gini buat nenek, supaya nenek bisa makan enak. Nenek tahu sendiri kan, selama ini kita selalu makan seadanya aja. Nenek gak pernah pakai uang dari kamu karena uang itu haram. Nenek gak mau kalau nenek ikut dapat dosa karena uang itu. Lebih baik nenek mati kelaparan daripada harus pakai uang itu untuk kebutuhan kita. Ya udah, kalau nenek nggak mau, ya nggak usah. Aku juga nggak akan kasih nenek uang sepeser pun. Komar, kamu akan celaka Komar. Selain kamu berbuat curang, kamu juga sudah melukai hati nenek. Kamu akan menderita Komar. Udah amat, gue nggak takut. Mau gue celaka ataupun sakit, gue nggak akan takut Nek. Lagian anak-anak nggak akan sakit Nek. Elmo, kamu ini makan apa nak? Kok jadi pusing sama mual-mual gini? Kamu makan makanan yang beracun atau gimana? Kan ibu selalu bilang sama kamu, jangan jajan sembarangan. Ibu itu selalu ingetin kamu sebanyak 1000 kali loh. Aku jajan citotnya Bang Komar Bu. Rasa citot itu enak banget. Rasa gurihnya yang paling aku suka Bu. Apa? Kamu jajan citot Bang Komar? Jangan beli makanan itu lagi ya. Kalau sampai ibu tahu kamu jajan dagangan Bang Komar, ibu bakal hukum kamu ya Mo. Iya Bu, aku nggak akan jajan citot Bang Komar lagi. Bu Pani, saya tahu kenapa anak kita berdua bisa mual-mual gitu. Mereka makan citot yang Bang Komar jual. Dan ada info yang beredar juga kalau Bang Komar itu pakai lem sebagai bahan tambahan ke adonan citot yang dia jual. Apa? Lem? Bu Leha nggak bohong kan Bu? Saya juga belum tahu pasti Bu. Soalnya kan saya dengar dari orang-orang yang lewat depan rumah. Tapi meskipun belum pasti, kita harus melarang anak-anak kita Bu, supaya mereka nggak beli citot Bang Komar lagi. Iya Bu Leha benar. Kita harus melarang anak-anak. Yaudah saya matiin dulu ya. Makasih Bu Leha. Iya, sama-sama Bu Pani. Aku harus cari Bang Komar. Aku harus ngelarang Bang Komar supaya dia nggak datang ke sekolah Elmo. Wah, baru juga keluar rumah, udah dapat uang sebanyak ini. Aku nggak akan kasih nenek uang ini. Nenek aja nggak mau. Jadi uangnya buat aku aja. Hahaha. Bang Komar, jangan bilang ke sekolah SD Bangsa Koko lagi. Gara-gara cetot yang Bang Komar jual, Elmo anak saya pusing sama mual-mual. Anita, anak saya juga sakit gara-gara citot ini. Bang Komar pakai campuran berbahaya kan? Makanan ini penuh sama racun kan? Saya tahu ya, Bang Komar itu pakai campuran lem ke adonan citot yang dijual. Ngaco deh, datang-datang udah nuduh saya aja. Saya nggak mungkin pakai lem ya Bu. Itu bahaya banget buat anak-anak. Kalian pikir saya sejahat itu ya? Bang Komar, Zahra tetangga anak saya sampai masuk rumah sakit loh. Kalau dia muntah-muntah terus tanpa henti, apa Bang Komar masih mau ngelak Bang? Mbak Koko, bisa aja Zahra lagi sakit parah, makanya dia sampai dibawa ke rumah sakit sama orang tuanya. Jelas-jelas Zahra sakit gara-gara citot beletot ini. Bang Komar jujur aja, kalau Bang Komar pakai lem, orang dari teksturnya aja beda banget. Awas, saya mau lanjut jualan. Kalian ini kalau mau hancurin usaha orang, jangan main keroyokan. Minimal satu-satu supaya saya nggak emosi. Awas, saya mau pergi. Tuh kan gak mau ngaku, padahal muka dia itu kelihatan panik banget. Lagian mana mungkin ngaku Bu Pani, orang curang memang selalu seperti itu. Kita tunggu Bang Komar dapat balasan dari Allah. Ada Zahra, Anita sama Elmo. Kalian udah sembuh. Katanya kalian sakit gara-gara citot yang Bang Komar jual ya. Maafin Bang Komar ya, gara-gara abang kalian jadi jatuh sakit. Ini bukan salah Bang Komar. Kita bertiga emang lagi sakit. Cuma orang tua kita bertiga ngiranya kita sakit gara-gara citot ini. Padahal kita bertiga memang kurang sehat aja Bang. Bang Komar, aku mau beli satu ya. Iya Bang, aku juga sama. Aku mau beli satu. Tapi orang tua kalian bilang kalian nggak boleh jajan di Bang Komar lagi. Tadi aja mereka marah-marah sama Bang Komar. Kalian jajan yang lain aja ya. Bang Komar takut kalian kena marah orang tua kalian lagi. Kita diam-diam aja ya Bang. Kita main rahasia-rahasiaan. Jadi Bang Komar nggak boleh kasih tahu orang tua kita juga. Bener kata Elmo, kita main diem-diem aja Bang. Kalau kita kena marah lagi, berarti Bang Komar yang ngasih tahu orang tua kita.
Tapi kalau kalian sakit lagi gimana? Gak apa-apa bang, jajanan ini beda dari yang lain. Aku suka banget. Pokoknya Bang Komar harus kasih kita bertiga. Kita mau makan citot Bang Komar sekarang juga. Ya udah, iya. Bang Komar ambil dulu ya. Wah, ini memang jajanan paling top markotop. Ayo teman-teman, kita makan dulu. Ayo teman-teman, kita makan di kelas kita. Iya ayo, ini Bang Komar uangnya. Makasih ya Bang Komar. Aku paling bangga. Aku paling suka kalau dagangan aku disebut beda dari yang lain. Aku harus pergi ke tempat lain supaya aku bisa dapat pujian kayak tadi. Wah, ini enak banget. Aku pengen beli lagi. Tapi pasti Bang Komar udah pergi. Apa besok kita beli lebih banyak lagi ya? Supaya kita bisa lebih puas lagi. Iya, aku juga pengen beli lagi. Besok kita patungan aja supaya kita bisa lebih banyak lagi. Kalian berdua mau nggak? Atau mau beli secara berpisah aja? Aku mau ikut aja. Kayaknya kalau patungan bakal lebih banyak deh. Aku suka banget sama rasa gurihnya. Rasa gurihnya itu kayak nempel banget di lidah. Jadi itu yang bikin aku ketagihan. Oke, besok kita harus beli lebih banyak lagi. Kenapa kalian bertiga masih jajan citot Bang Komar? Ibu kan udah bilang jangan ada yang beli citot Bang Komar lagi. Kenapa kalian gak mau dengerin ibu? Kalian mau sakit lagi, hah? Citot Bang Komar itu mengandung bahan yang berbahaya. Kalian jatuh sakit gara-gara bahan bahaya itu. Kalian gak sayang sama tubuh kalian, hah? Kalian semua mau sakit ya kemarin. Kamu lagi, kamu masih pakai koyo. Kamu gak kapok pusing sama mual-mual. Bu Guru, aku cuma suka sama citot Bang Komar. Ibu tahu kamu suka jajanan itu, tapi masih banyak loh jajanan sehat yang lainnya. Bu Guru, maafin kita bertiga. Kita juga diam-diam belinya. Ibu ayah kita nggak ada yang tahu. Kalian itu memang nakal ya. Kalian benar-benar susah dibilanginnya. Udah sana kalian pulang aja. Jangan ada yang berkeliaran di sekolah ini. Kayaknya Bu Guru marah deh sama kita. Gimana nggak marah? Kita aja nggak nurut sama orang tua kita. Kita juga nggak bisa nurut sama Bu Guru. Pak, Bu, tunggu sebentar ya. Supaya citot ini matang dengan sempurna, saya memerlukan waktu sedikit lama untuk menggoreng citot ini. Gak apa-apa bang, santai aja. Kita mau kok nunggu. Ya walaupun selama itu. Iya bener, asalkan rasa citot ini beneran enak, seperti yang anak-anak kampung ini bilang. Panas. Tolong saya Pak, Bu. Tangan saya nempel ke wajan kayak ada lemnya. Sakit. Astagfirullahaladzim. Pak, Bu, ayo kita tolong Bang Komar. Tapi gimana cara nolonginnya? Saya juga nggak tahu. Mana wajan itu lagi panas lagi. Bisa-bisa tangan Bang Komar meleleh gara-gara wajan panas itu. Kok spatula sama uangnya itu bisa nempel ya? Perasaan gak ada talinya deh. Iya, aneh banget kan? Jangan-jangan ini azab untuk Bang Komar. Siapa tahu dia berbuat curang kepada pelanggan. Tolong saya. Jangan hanya berbicara omong kosong. Cepat tolong saya. Kita bawa Bang Komar ke dukun di kampung kita. Iya, ayo. Pak, ini simbahnya lagi ngapain sih? Kok dia nggak ngomong-ngomong ya? Saya udah duduk 1 jam loh. Lagian kalian berdua kenapa malah bawa saya ke sini? Supaya Bang Komar tahu dengan apa yang terjadi. Tapi saya pengen barang-barang di tangan saya ini lepas. Saya nggak akan bisa jualan kalau wajan sama perintilan ini nempel di tangan saya. Hahaha, barang-barang itu tidak akan bisa lepas dari tangan kamu Bang Komar. Dan kamu tidak akan bisa berjualan lagi. Loh, kenapa Mbah? Mana mungkin saya hidup dengan tangan seperti ini? Karena setiap tangan kamu menyentuh barang-barang yang akan kamu gunakan untuk berdagang, barang-barang itu akan menempel di tangan kamu. Apa nggak ada cara lain untuk menyembuhkan penyakit ini Mbah? Bodoh, ini bukan penyakit. Ini adalah balasan yang kamu dapatkan dari Tuhan. Selama ini kamu sudah berbuat curang, Komar. Mbah, pasti Bang Komar bisa sembuhkan. Saya tahu Mbah punya ramuan untuk menyembuhkan tangan Bang Komar. Saya tahu Mbah punya ramuan untuk menyembuhkan tangan Bang Komar. Saya mohon Mbah, bantu saya. Baiklah, saya akan berusaha membantu kamu, Komarudin bin Jainuddin alaihim. Terima kasih banyak Mbah, terima kasih.
Nek, maafin aku ya. Aku udah jahat sama nenek. Aku juga udah nipu banyak orang, termasuk anak-anak yang tak berdosa itu, Nek. Barang-barang ini nggak bisa lepas dari tangan aku, Nek. Aku nggak bisa cari uang lagi. Nenek bilang juga apa? Jangan berbuat curang. Nenek nggak pernah ngajarin kamu kayak gitu, Komar. Sekarang aku nyesel, Nek. Aku bingung harus apa. Dan aku nggak bisa cari uang lagi, Nek. Apa yang bikin kamu bingung? Harusnya kamu bertaubat, meminta ampunan dan meminta pertolongan kepada Allah. Iya, Nek. Aku pasti bertobat. Aku mohon maafin aku ya, Nek. Nenek mau kan maafin aku? Nenek udah maafin kamu. Janji ya jangan diulangi lagi. Kamu cari kerja yang benar aja. Cari kerja yang halal gajinya. Terima kasih banyak, Nek. Aku janji sama Nenek, setelah ini aku akan cari pekerjaan yang baik, Nek. Jadi Bang Komar beneran kena azab, Nek. Saya pikir orang itu cuma bercanda aja loh. Ternyata semua ini benar. Biarin aja, biarin. Komar itu cucu yang durhaka. Udah gitu dia juga banyak dosanya. Berarti gosip yang pernah beredar juga benar dong. Katanya ada yang bilang Bang Komar itu pakai lem sebagai campuran citot yang dia jual. Soalnya gosip itu pernah panas banget, Nek. Oh iya, semua itu benar. Sebenarnya itu bukan gosip, karena nenek sendiri yang bilang ke banyak orang supaya mereka nggak beli jajanan beracun itu. Tapi anak-anak malah bandel. Mereka terus aja beli. Ya namanya juga anak-anak, Nek. Nenek itu berharap apa sih sama anak-anak? Gak berharap apa-apa sih. Soalnya anak-anak itu ngeselin. Saya nggak suka sama anak-anak. Oh iya, maafin cucu saya ya. Cucu saya udah bikin anak boleha sakit. Iya, Nek Itoy, saya maafin Bang Komar kok. Semoga kejadian itu bisa kita jadikan pembelajaran untuk banyak orang. Dan semoga nggak ada yang berani macam-macam sama makanan. Iya, terima kasih. Ya udah saya pulang dulu ya. Mari boleha. Hati-hati, Nek Itoy. Nggak apa-apa deh jadi pemulung juga. Yang penting uang yang aku dapatkan kali ini uang halal, bukan uang hasil kecurangan. Aku nggak akan berani menipu lagi. Aku bakal fokus mulung aja. Bang Komar, abang udah nggak jualan citot lagi ya? Sekarang Bang Komar jadi pemulung. Iya nih Bu Pani, saya mau jadi pemulung aja. Insya Allah uang yang saya dapat dari barang-barang bekas ini halal, Bu. Bang Komar udah tobat ya? Semoga barang-barang itu bisa lepas dari tangan Bang Komar ya. Saya nggak tega liatnya. Kayaknya harapan saya kecil, Bu. Barang-barang ini pasti nggak akan bisa lepas, Bu. Karena barang-barang ini juga sebagai simbol kejahatan saya. Ini sebagai pengingat buat saya. Sabar ya Bang Komar. Setiap perbuatan jahat itu pasti akan ada balasannya. Entah itu berupa penyakit ataupun kejanggalan yang terjadi. Pasti kita sebagai manusia akan mendapatkan azab jika memang berbuat curang. Bu Pani bener. Maafin saya ya, Bu. Saya udah bikin Elmo sakit. Saya udah maafin Bang Komar. Elmo juga udah sembuh. Bang Komar jangan merasa bersalah seperti itu ya. Terima kasih banyak Bu Pani. Terima kasih banyak. Sama-sama.